Halo teman-teman, siang ini mereka bertiga sudah saling akrab teman-teman. Baik Baron, si Luna dan si Balunya sudah bisa bermain ria teman-teman. Nah ini si Luna, walaupun dia agak jalannya itu, nah itu masih suka kesilauan matanya, tapi dia udah terlihat aktif teman-teman ya. Nah ini kebiasaannya kayak gini teman-teman tuh. Nah kayak gitu teman-teman ya. Nah nutup-nutup kayak gitu teman-teman. Ini si Lunanya, dia kalau agak merasa silau dia akan menutupi matanya teman-teman. Jadi kalau ada yang beranggapan bahwa ini si Lunanya itu apa namanya buta, itu kelihatannya tidak teman-teman, dia tetap melihat, cuman ada batasannya teman-teman ya. Nah ini si Balunya teman-teman, ini si Balu walaupun dia jalannya masih sempoyongan kayak gitu, tapi tetap dia berusaha untuk aktif. Nah ini penguasa kandangnya ini teman-teman, ini si Baron. Si Baron jauh lebih aktif dibanding teman-temannya itu. Nah ini si Baron teman-teman ya. Nah mereka bertiga ini udah merasa berkelompok teman-teman. Dia malah justru ke belakang saya ini teman-teman. Nah ini si Baron. Baron. Nah ini malah berkumpul, dia malah mainan plastik kayak gini teman-teman. Nah ini bukti apa namanya si Balu ini, karena waktu sama pemilik pertama itu dia sering dikasih makan makanan warung, sehingga dia kalau ada plastik itu selalu ini teman-teman, selalu beranggapan bahwa plastik itu ada isinya jajan. Jadi dia akan menarik-narik semoga itu, apalagi kalau jenis plastiknya yang plastik emang bener-bener bungkus makanan gitu teman-teman ya, dia akan selalu mencarinya teman-teman, mencari isinya. Nah ini mereka bertiga ini udah tidak ada saling ini teman-teman ya, berusaha menggigit satu sama lainnya itu udah nggak ada. Jadi saya atau kita sudah tidak was-was lagi melepas mereka untuk bermain teman-teman ya, untuk bermain bertiga. Walaupun kadang-kadang si Baron itu apa namanya mainnya cenderung berusaha misah dari kawannya teman-teman, cenderung pisah dari kawannya, dan dia berusaha mau cari mainan sendiri teman-teman. Mungkin si Baron ini dengan mainan kayak gini dia tiap hari atau sering diajak ke sini, sehingga dia udah merasa bosan atau gimana, saya kurang tahu juga teman-teman. Ini cuman intinya Baron ini berusaha untuk ini teman-teman, untuk lari atau lari ke bagian belakang saya teman-teman. Nah ini si Lunanya teman-teman, si Luna untuk penglihatannya ya, tapi nggak merasa silo seperti kemarin teman-teman ya, udah berkurang. Mungkin karena di dalam ruangan teman-teman. Ini kalau misalnya di atas ruangan, di luar ruangan, dia teriak-teriak gitu teman-teman. Kalau misalnya ada sinar dia teriak-teriak, panik. Nah ini si Balu teman-teman. Kalau Balu itu cenderung diam, walaupun dari pergerakannya ataupun dari suaranya itu
jarang terdengar teman-teman ya, kecuali pas dia lapar. Kalau dia lapar baru dia minta itu manggil-manggil teman-teman. Cuman kalau misalnya posisi nggak lapar, dia nggak pernah mengeluarkan suaranya teman-teman. Begitu juga dengan si Luna ini. Kalau Luna, kalau pas ada sinar atau cahaya yang tembus ke mukanya itu pasti dia teriak-teriak teman. Jadi kayak merintih kesakitan gitu. Sehingga saya untuk membawa ke luar ruangan masih belum bisa, untuk menghandlenya belum bisa teman-teman. Yang ada ini berusaha untuk lari jauh kalau ada sinar matahari teman-teman. Ini posisi siang teman-teman, dan kalau di luar itu cukup panas, sinar matahari sangat menyengat. Tapi karena ini di dalam ruangan jadi sinar nggak ada yang masuk teman-teman ya. Nah ini si Baron sama si Balu. Dia nyari keasikannya sendiri-sendiri teman-teman ya, asik dengan imajinasinya sendiri-sendiri. Si Lunanya pun didekati Baron nggak merasa terganggu teman-teman, bahkan dia berusaha bareng itu teman-teman ya, berusaha main bareng. Begitu juga si Balunya juga masih kadang-kadang mau mendekat dengan kawan-kawannya. Jadi sekarang perasaannya sudah cukup lega teman-teman ya, setelah Baron mendapatkan teman ini. Baron mainnya pun lebih aktif, dan untuk untuk kawan-kawannya pun bisa menerima, bukan berarti bukan cuma Baron, kawannya pun langsung bisa menerima, sehingga dia bermain itu bisa santai ria bersama-sama teman-teman ya, menikmati permainan itu bisa bersama-sama. Nah ini salah satu harapan kita semua teman-teman ya, semoga mereka bertiga ini bisa menjadi koloni kecil, bukan hanya di kandang kita, tapi sampai dengan pelepasan ke alam liar besok teman-teman ya. Jadi bukan sekedar bermain, untuk kedepannya ini ada persiapan-persiapan buat ini ya teman-teman, buat jaga-jaga mereka, atau persiapan-persiapan untuk mereka cari makan itu gimana caranya, itu udah sedikit-sedikit udah saya ini kan teman-teman ya, udah saya persiapkan. Nanti habis atau selepas hari raya Idul Fitri besok ini, bukan sekedar main-main kayak gini yang saya ajarkan ke mereka, tapi bagaimana cara mempertahankan hidup dan bagaimana cara dia nyari makan, nanti akan saya beri pelajaran atau akan saya didik teman-teman. Kalau sementara ini karena dia masih bayi, jadi saya tetap masih fokus ke pertumbuhan. Nanti kalau menjelang dewasa atau menjelang dia mandiri, itu udah saya persiapkan teman-teman, bagaimana caranya dia supaya bisa mempertahankan hidup di alam liar. Itu nanti akan saya kasih pelajaran ke mereka teman-teman. Jadi kalau mungkin sementara ini ada sebagian teman yang beranggapan bahwa saya melihara monyet ini hanya untuk hewan peliharaan, itu saya memakluminya, karena emang kenyataannya sekarang ini yang ada di siaran saya cuman monyet-monyet ini bermain. Jadi seolah-olah ini
cuman akan saya jadikan hewan peliharaan. Tapi sebenarnya tidak ada sedikit pun terbesit ke arah situ teman-teman ya. Jadi emang tujuan dari awal itu saya pelihara mereka itu intinya mengamankan dari orang-orang yang sudah tidak lagi menginginkan dia, dikarenakan mungkin orang itu merasa terganggu atau merasa sudah tidak nyaman lagi pelihara dia. Nah itu saya amankan, biar saya didik yang biasa hidup dengan manusia, makanan pun udah diberi makanan manusia. Nanti setelah sama saya ini akan saya didik dengan makan makanan hutan. Nah cuman karena ini prosesnya masih masa pertumbuhan, ini masih, kalau pagi itu masih saya kasih bubur teman-teman ya, kasih bubur supaya dia itu untuk cairan tubuhnya cepat bertambah teman-teman. Masalahnya kayak si ini teman-teman ya, kayak si Luna itu kalau dilihat dari bulunya itu dia mungkin kurang cairan teman-teman. Mungkin kalau misalnya cairan tubuhnya terpenuhi, sekalipun bulunya jarang kayak gini, mungkin dia agak terlihat mengkilap kayak si Baron itu teman-teman. Bulunya kan walaupun tipis tapi dia bulunya kelihatan mengkilap, berarti cairan tubuhnya terpenuhi. Itu menurut amatan saya pribadi teman-teman ya. Seperti Baron itu seharusnya seperti ini Bapak, seperti balu ini seharusnya dengan seumuran balu ini bulunya harusnya udah lebih tebal dan lebih halus teman, karena mungkin gizi atau cairan tubuh dia itu kurang sehingga bulunya terlihat kusam dan tidak menyenangkan teman-teman. Nah itu bedanya Baron dengan si balu bulunya teman-teman. Padahal kalau umurnya itu udah selisih lama teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk siang hari ini sampai di sini saja dulu. Video berikutnya bisa teman-teman saksikan di hari-hari berikutnya juga. Tetap sementara saya cuman bisa membuat video aktivitas sehari-hari untuk bermainnya teman-teman. Kalau untuk masalah pendidikan gimana untuk menghadapi alam liar, itu tunggu di video episode berikutnya teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas. Salam dari teman-teman semua di sini teman ya. Selamat siang, terima kasih.